Halo kawan tutur, kembali lagi di Trend Top, Trending Topic, sebuah program yang membahas percakapan-percakapan netizen yang ada di media sosial. Dan kali ini karena pas banget momennya habis Idul Fitri atau Lebaran, kita kemarin sama-sama liburan, ya. Kita juga sama-sama liburan dan di momen itu juga kita bisa saling bermaafan dengan saudara, dengan keluarga dan lainnya. Dan sekarang kita akan bahas topik-topik apa aja yang masih, dibincangkan sama netizen sampai hari ini sedikit banyaknya tentang, lebaran dan hal-hal yang terkait dengan lebaran. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk kawan tutur untuk subscribe akun YouTube Tutur TV dan juga jika kalian juga ingin membaca artikel-artikel dari Tutur TV ataupun dari Tutur Media Digital bisa langsung ke portal tutur.co.id. Dan ngomongin soal tingkah laku ataupun cuitan netizen, seperti biasa saya nggak sendiri. Sekarang ditemani oleh Direktur Riset dan Komunikasi Deep Intelligence Research, Teh Neni Nurhayati. Halo Halo, Mas Teh. Kris, maaf lahir Maaf lahir batin batin juga. juga kepada Mhm. para pendengar tutur ya, Iya, penonton. Maaf oke. lahir batin Maaf juga. lahir batin, Teh. Oke, sekarang Teh, kita mau ngomongin soal lebaran nih. Mhm. Pasti yang banyak dibicarakan sama orang adalah soal mudik. Mudik, ya Mudik betul. ya. Mhm. Bisa nggak Teh kasih gambaran singkat dan juga mungkin ada datanya gitu, Mhm. tentang gambaran umumnya dulu kemarin untuk mudik, ini netizen kita seperti apa nih tingkah lakunya kali ini? Kalau misalnya kita melihat dari sisi pemberitaan ya, 84% sentimennya positif, 13% sentimen negatif, dan 3% itu netral. Oke. Nah, sentimen positifnya apa saja? Mhm. Sebenarnya masyarakat itu sangat senang banget karena pengelolaan mudik di tahun 2026 ini dikatakan berhasil oleh Iya. pemerintah. Oh gitu ya? Ya 84% itu betul, tinggi loh ya. delapan puluh empat Heeh. persen ini Itu tinggi ya. sebenarnya sangat tinggi Sangat tinggi gitu ya? ya. Mhm. Dan itu menunjukkan misalnya ketika kita melihat, keberhasilan-keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintah dan juga kita melihat misalnya pemberitaan positifnya menyoroti kelancaran arus lalu lintas, ada efektivitas rekayasa seperti one way gitu ya, dan ini yang paling juga diapresiasi oleh masyarakat kita adalah penurunan angka kecelakaan. Oh kecelakaan ya? Meskipun kita tahu di beberapa kejadian-kejadian juga ada yang satu keluarga itu meninggal Mhm. dunia kan gitu Mhm. karena, ada Ada hal-hal masalah yang ya, ya kendala kemudian, di perjalanan lah ya. mengemudinya Mhm. ngantuk dan lain sebagainya gitu. Mhm. Tapi so far angka kecelakaan itu lebih rendah Lebih dibandingkan rendah. dengan tahun-tahun sebelumnya gitu dan, Mhm. apa saja tetap aja sih sebenarnya netizen kita juga Mhm. masih menyoroti hal-hal negatif seperti Heeh. misalnya kepadatan, terus Kepadatan. kepanasan Oh. juga, terus kemudian mereka juga, macet, tetap Mhm. mengeluhkan itu gitu ya. Tapi secara umum so far itu sebenarnya sangat terkendali. Nah, kalau kita lihat dalam percakapan di sosial media, baik itu platform Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok, dan juga Threads, itu lebih banyak ke arah netral Mhm. dan juga positif. Netral Jadi dan positif sentimen ya? negatifnya Mhm. sangat sedikit sebetulnya ya, Sedikit ya? kalau dibandingkan di antara Mhm. satu platform media digital dengan media Mhm. digital lainnya. Karena so far dari masyarakat itu menyampaikan pengalaman mudik yang cukup berkesan bagi Mhm. mereka itu karena lancar, Lancar. kemudian Mhm. arus mudik meskipun memang ada one way gitu ya, so far Mhm. itu bisa terkendali. Juga memang keberhasilan dalam hal, tidak terjadi adanya gangguan-gangguan besar yang itu kemudian mengakibatkan kecelakaan Kecelakaan. gitu ya. Mhm. Kemudian sentimen negatif tetap sih masih ada, misalnya bagaimana reaksi-reaksi netizen terhadap Mhm. kebosanan gitu Ya. ya, kemudian juga, macet, Mhm. kemudian juga tapi so far situasinya masih terkendali, makanya kenapa muncul dalam word cloud itu ada seperti nuansa yang lancar, Ya. aman, nyaman, Mhm. tenang gitu ya. Itu mengindikasikan bahwa persepsi terhadap pelaksanaan mudik itu cenderung positif Positif gitu ya? dan ketika kita melihat kepuasan Mhm. masyarakat terhadap kondisi perjalanan, termasuk misalnya kelancaran lalu lintas dan rasa aman Mhm. selama perjalanan dengan fasilitas yang tersedia, Iya. itu dikatakan berhasil oleh pemerintah. Meskipun beberapa misalnya publik juga sangat senang banget Mhm. dengan adanya mudik gratis Mudik gitu loh, gratis ya? yang Mhm. itu juga menjadi program beberapa kementerian gitu Betul ya. betul.
Nyaris di misalnya Kemenag tuh ada Mhm. program Kementerian Mudik Gratis, kemudian Bajnas juga Ya, kan ada heeh. program mudik gratis, dari program-program pemerintah itu amat sangat membantu sih gitu, untuk kelancaran mudik itu sendiri. Meskipun misalnya ketika kita melihat ada juga sentimen negatif yang kita tahu ada tukang cilok tuh, Mhm. yang dia mudiknya dengan berjualan cilok ke Ciamis. Oke, Kemudian ya, bagaimana ada kisah seorang anak SMP yang dia mudik ke Tasikmalaya gitu. Itu menyisakan hal yang sebenarnya haru biru gitu mhm ya di mhm, tengah, ada beberapa siswi yang kemudian nekat nih pengen mudik mhm. gitu ya. Kenapa tidak difasilitasi aja Ya, lewat heeh, ini ya, mudik gratis tadi. mudik gratis Mhm, tadi oleh pemerintah. heeh. Nah ini sebenarnya, ada hal-hal yang di lapangan itu ditemukan kemudian dari netizen muncullah banyak percakapan-percakapan itu gitu. Oke, Yang sebenarnya so far kalau kita melihat lebih banyak anticipation sih gitu oke. masyarakat dari seluruh platform sosial media. Tapi seperti di X dan di Twitter atau di Thread, ada kemunculan amarah yang cukup tinggi Oh karena gitu kan ya? Thread dengan Twitter itu hampir Hampir sama mirip. ya 2 platform media sosial Mhm, ini dia lebih banyak ke teks gitu kan mhm. dan mereka karena memang di situ ada emosi juga yang dipancing Gimana ya? juga oleh beberapa masyarakat kita gitu ya, netizen kita sehingga ada fear, ada sadness di situ gitu. Meskipun memang itu terlihat porsinya sangat kecil lah gitu Oke, Cak. dibandingkan dengan kebahagiaannya, kemudian dengan kepercayaannya, Mhm. joy, trust itu cukup menonjol di beberapa platform terutama pada Instagram dan TikTok karena Instagram, TikTok ini lebih banyak juga disukai oleh kelompok-kelompok muda gitu. Oke, tapi kalau misalkan diingat, sejak kita ngomong, di Mhm. tren beberapa kali ini, kayaknya memang, untuk mudik lebaran kali ini memang kesannya positif sekali ya buat Iya netizen kita ya? betul, Heeh, karena dianggap berhasil tadi mhm. dalam mengelola tata kelola arus, kemudian Mhm, arus mudik dan lain sebagainya. Jadi so far masyarakat ada kepuasan tersendiri terhadap mhm. pemerintah gitu. Iya, lalu juga Teh kalau Dan tadi tentu keberhasilan ini pun mhm, saya kira bukan hanya dari satu sektor saja ya, tapi mhm, misalnya dari pihak kepolisian juga perlu kita apresiasi gitu, kemudian juga pemerintah itu sendiri, pemerintah juga mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah gitu. iya jadi mungkin, kepuasan ini juga timbul karena memang, pelaksanaannya kan kalau misalkan, di sosial media seperti itu, terus Mhm, kita melihat juga di tayangan televisi misalkan iya. juga, rata-rata kalau kita lihat tuh pemberitaannya juga positif ya, maksudnya, Iya, banyak sekali mereka lebih banyak yang keseruan, keseruan share keseruan mudik kayak wisatanya gimana, seperti apa, betul. seperti itu. Dan Heeh, sekarang tuh hebatnya netizen kita itu dengan adanya platform media digital sekarang, orang kan sekarang bisa bisa seperti jurnalis juga iya, gitu ya. betul betul. Mereka melakukan peliputan tuh gitu. Oke, Ada yang iya iya, misalnya ketika dia nyetir, itu live live streaming, baik streaming, itu mhm, di TikTok ataupun kemudian di Instagram untuk mhm, menginformasikan kondisi terkini. Misalnya di mhm. pelabuhan seperti apa, kondisi Oke, misalnya di iya perjalanan, iya, jalan tol seperti apa. Itu mhm sih sangat mhm. menarik karena bisa membantu informasi juga kan Iya, kepada masyarakat kepada masyarakat lainnya. juga benar, Jadi ini saya kira juga mhm, rakyatnya juga turut serta ikut membantu serta, pemerintah juga untuk menginformasikan hal-hal kondisi-kondisi yang ada yang di lapangan ya, kemudian iya mhm, betul, sehingga pemerintah bisa ada mitigasi resiko kan mhm dengan para pihak terkait untuk mhm mengantisipasi kemacetan, mhm, arus lalu lintas yang padat dan lain sebagainya gitu. oke, terus juga Teh, ini dari kalau dari datanya, Deep Intelligence Research sendiri ini dari word cloud-nya ini kan, memang, kata-kata kunci suasana, yang nuansa positif ini ada banyak banget nih kayak misalkan lancar, lalu juga, Betul, aman, mhm, nyaman dan juga tenang sekali. Jadi ini memang menggambarkan bahwa dalam arus mudik di tahun yang lebaran kali ini mhm, 2026 ini memang buat para masyarakat kita, terutama netizen itu adalah sebuah proses yang, positif gitu, berbeda iya. kalau bisa kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya berarti Teh Iya ya? betul. Jadi situasi psikologis dari masyarakat hari ini tuh cenderung banyak senengnya, bahagianya gitu, joy, kemudian trust juga karena mereka mungkin sudah lama juga kan ya tidak bertemu dengan Iya, keluarga, kemudian juga mereka menaruh rindu semuanya kepada keluarga yang nan jauh di sana gitu. betul. Lalu ketika mereka
ada kesempatan untuk bisa mudik dan bertemu dengan keluarga, ini adalah momentum yang sebenarnya meskipun ada titik-titik kemacetan, terjadi adanya one way, Mhm. tapi mereka sudah bisa Udah mengantisipasi, bisa "Oh iya kalau mengantisipasi, saya betul. mudik, maka resikonya adalah adanya kemacetan," gitu, yang pasti itu tidak akan dalam sekondisi normal, kelancaran lalu lintas, kemudian juga mereka para pemudik sebetulnya mereka sudah ada antisipasi dan mitigasi juga. Jadi ketika itu terjadi kemacetan ya mereka dibawa enjoy aja sih gitu. Terbukti kan sebenarnya dari seluruh platform sosial media, kecuali yang agak tinggi sentimen negatifnya itu ada di YouTube ya, tapi itu juga Oke, nggak tidak terlalu dominasi gitu ya, tinggi, nggak terlalu tinggi. sebenarnya paling tinggi dibandingkan dengan sosial media lainnya. Mhm. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya sentimen negatif di YouTube juga, ya ada orang yang sebenarnya, "Aduh gimana ya ini macetnya kok parah banget di Mhm. beberapa tempat," gitu. Atau Lebih sifatnya ada yang keluhan gitu ya? mengeluhkan juga sebenarnya kemacetannya karena problem infrastruktur juga gitu, Oke, problem jalan. Jadi mereka ya. juga mengkritisi kerjaan-kerjaan para kepala daerah di sana, "Kok ini Mhm. infrastrukturnya seperti Seperti ini?" ini di Kemudian, Mustika. apakah ini karena dialihkan anggarannya untuk MBG dan lain Iya sebagainya, itu iya. juga muncul dalam percakapan di ruang Tetap publik. kesenggol tuh ya, Betul, MBG ya? heeh, Tetap kesenggol ya? Heeh heeh. tetapi tetap aja sebenarnya sebagian besar masyarakat itu, senang Mhm. banget lah gitu dengan Mhm. situasi mudik sekarang yang Iya. sebenarnya so far jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ya tadi kan juga sempat disinggung bahwa, sekarang tuh, netizen kita tuh seperti jurnalis lah, tadi kan sempat Mhm, disinggung. betul. Jadi apakah, perilaku-perilaku netizen yang seperti itu yang misalkan ketika mereka nyetir ataupun bawa kendaraan pas mudik itu mereka juga sambil live, untuk, di sosial media masing-masing itu juga menyumbang salah satu sentimen positif juga nggak sih untuk pembicaraan arus mudik ini? Sebetulnya mereka lebih banyak terinformasikan lebih dini ya, Mhm mhm. terkait dengan kalau misalnya mau pergi nih dari Jakarta misalnya ke Bandung, Mhm. Bandung ke Garut, Garut Mhm. ke Tasikmalaya. So far ketika misalnya memang ada yang live streaming seperti itu sangat membantu sekali. Oke. Bagaimana misalnya, oh kalau lewat jalur ini nampaknya kemacetan akan lebih parah. Mmm. Bagaimana ketika misalnya diputar nih ke jalur yang lain. Hal-hal Oke. seperti ini juga itu amat sangat membantu sih informasi ini tuh. Jadi kita sama-sama bergandengan tangan untuk membuat sebetulnya kondisi pengelolaan arus mudik ini tuh menjadi lancar gitu, Mas, Kris. Iya lancar gitu ya. Berarti memang, secara keseluruhan bisa dibilang, arus mudik ini dapat dikatakan berjalan dengan baik lah ya, Iya karena memang, betul, eee, berhasillah mungkin pemerintah kalau dalam kita melakukan ngomong soal pengelolaan ini. kecelakaan tuh tidak bisa dihindari ya. Memang Betul. ada sebagai kekurangan, tapi secara keseluruhan, masyarakat kita, warga netizen juga merasa puas lah dengan, Ya. apa yang dilakukan pemerintah Karena zero dalam accident itu ini. memang nggak mungkin ya, meskipun Mhm, memang sudah diantisipasi betul. sedemikian rupa itu, akan selalu ada lah gitu Mhm, ya. Misalnya, ya pengemudinya yang, eee, ketika dia udah lelah tapi dipaksakan gitu kan rata-rata begitu gitu. Sehingga mhm, ada tuh satu keluarga yang semuanya meninggal dunia mhm, kan betul. gitu. Padahal untuk sampai ke tempat tujuan itu tinggal beberapa Tinggal beberapa kilometer kilometer lagi, lagi. betul. Nah, hal-hal seperti ini semoga bisa diantisipasi sih untuk Mhm, mudik tahun depan buat ke sehingga bisa depan. semakin lebih baik lagi dan ya tentu kita harapannya Mhm. tidak ada kecelakaan atau korban-korban jiwa berikutnya gitu, Mas Kris. Ya tentunya kita berharap juga bahwa dari, arus mudik tahun 2026 ini Mhm, sudah berjalan dengan sangat baik, terlihat betul. dari, respon dan juga tone-nya sendiri dari netizen seperti apa, sudah berjalan dengan baik, mereka puas dan tentunya dengan pengelolaan di tahun ini tentunya bisa menjadi sebuah, tolak ukur ya bagi Betul. pemerintah dan juga, lembaga instansi terkait untuk membuat arus mudik di tahun berikutnya itu jauh lebih baik daripada tahun Mhm, ini. iya. Dan kita sekarang nih ini kita akan bahas ke topik lain yang masih ada kaitannya, sama arus mudik tahun ini. Tapi sebelum itu juga, kawan tutur, jangan lupa untuk, subscribe, akun YouTube Tutur TV dan juga baca-baca artikel-artikel yang sudah kami ramu di, portal tutur.co.id. Oke, kedua nih Teh, Mhm. topik yang nggak kalah pentingnya Betul. selama, arus mudik ini adalah soal BBM. Mhm. Karena kita tahu, perang di Timur Tengah itu sekarang sedang panas sekali, terus juga pasokan energi juga terhambat, Ya. nggak cuma ke Indonesia aja tapi hampir ke seluruh dunia gitu, Teh. Nah, untuk BBM sendiri, Teh, di periode mudik dan lebaran ini,
percakapannya seperti apa? Apakah ada distraksi juga karena terbelah, karena banyak yang ngomongin mudik dan lebaran, atau sebenarnya BBM juga tetap jadi obrolan yang dibahas juga saat-saat lebaran ini kemarin, Teh? Sebenarnya BBM itu masuk dalam trending topik ya, Mhm. juga selain mudik, itu antara trending topiknya tuh setiap menit, setiap jam itu pasti saling kejar-kejaran Saling gitu. kejaran. Nah kalau dilihat terkait dengan BBM itu sendiri so far kalau dalam pemberitaan 72% itu sentimennya positif, Oke. kemudian 24% sentimen negatif dan 3% netral. Mhm. Tetapi ada yang sebenarnya ketika menarik, ini kan penarikan data dilakukan, 1 minggu terakhir ya, Mhm. 14 Maret 2026 sampai dengan 29 Maret 29. 2026. Mhm. Jadi kalau dalam pemberitaan itu memang cukup stabil, Mhm. mengalami peningkatan signifikan di akhir Maret karena kita tahu itu menjadi puncak exposure, Mhm. media-media juga memberitakan terkait dengan ini gitu ya, kemudian meningkatnya perhatian media karena dipicu terkait dengan perkembangan isu global di Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz juga terkait dengan beberapa pernyataan-pernyataan dan langkah antisipatif yang dilakukan oleh pemerintah tuh untuk bagaimana menjaga pasokan BBM ini tuh selama periode lebaran tetap stabil. Kita tahu sebelum lebaran juga Pak Menteri ESDM, Pak Bahlil itu sendiri juga kan sudah menyampaikan ya ke ruang publik bahwa untuk stok BBM di Indonesia itu masih aman Masih dua aman. puluh satu hari gitu Mhm. kan. Ini juga sebenarnya mencerminkan sentimen yang positif juga Mhm. dalam kategori pemberitaan, Mhm. dan pemerintah seolah-olah memang memberikan keamanan juga kepada masyarakat terkait dengan ketersediaan stok, kemudian kelancaran distribusinya, pasokan BBM-nya juga ada gitu. So far kan tidak ada banyak keluhan-keluhan yang, Ya. kemudian itu muncul juga ya. Tapi yang menarik dalam platform sosial media, sekitar 14 sampai dengan 29 Maret 2026 ini kan ada 139 percakapan ya di media 139. sosial Mhm. terkait dengan BBM, Mhm. dan itu cukup lumayan banyak juga menyita audiens dan Oke. engagement-nya juga. Dan kalau kita lihat sebetulnya lebih banyaknya sih ke arah netral ya, Netral ya? meskipun lebih banyak juga ke arah yang negatif di seluruh platform sosial media. Yang negatifnya itu ada di Facebook, kemudian yang tingginya tuh ada di YouTube gitu ya. Iya. Meskipun sentimen negatif itu menjadi porsi kedua yang cukup signifikan, karena meningkat menjelang akhir periode kan, dan Mhm. lonjakan sentimen negatif itu mengindikasikan sebetulnya ada masyarakat kita itu khawatir banget gitu. Mereka ada kekhawatiran yang ketika muncul narasi di ruang publik itu misalnya soal kenaikan harga. Mhm. Kemudian juga potensi kelangkaan, kemudian dampak kondisi global terhadap ketersediaan BBM. Karena kita tahu di beberapa negara-negara ASEAN, Itu udah seperti mulai Filipina, Filipina. kemudian Thailand, itu sudah Mhm. dikatakan darurat Darurat, betul darurat betul. kondisi kelangkaan BBM. Kelangkaan, bener. Meskipun Mhm. sebetulnya mereka ketersediaannya itu bisa lebih dari 30 hari gitu. Oke. Lalu Mhm. netizen mempertanyakan bagaimana dengan Indonesia saat Mhm. ini? Karena ketika ada sentimen positif gitu ya, di situ ada narasi pemerintah bisa mengatasi dan memitigasi Memitigasi. beberapa hal-hal yang sebenarnya stabilitas pasokannya, jaminan ketersediaan BBM-nya, dan kita tahu sebetulnya di Indonesia itu sendiri kan kita tidak hanya mengandalkan di Selat Hormuz kan untuk Mhm, BBM betul. itu, misalnya ada di Angola, Mhm. ada di Nigeria Mhm. gitu, yang itu dilakukan oleh beberapa dirut-dirut Pertamina sebelumnya gitu, Mhm. mereka investasi ke sana. Jadi tidak hanya mengandalkan dari itu, cuman so Mhm. far bagaimana emosi hari ini Mhm. dari masyarakat gitu ya terhadap kondisi kelangkaan BBM, Mhm. itu di Thread dan juga Twitter lagi-lagi itu muncul kemarahan yang cukup tinggi karena keresahan mereka adanya potensi, khawatir ada Khawatir. berapa per barel itu menjadi Oh iya. berapa dolar Ya gitu kan, kan kemarin kenaikan BBM Sakyus iya, ketakutannya ada bisa mencapai hampir bisa mereka, takut mhm, sampai 200 atau lebih tinggi lagi di atas betul. 100 betul itu Serta ya. sebetulnya, dampak ekonomi sih yang sebenarnya mereka Mhm. khawatirkan juga. Belum lagi ketika menunjukkan meskipun memang ini tuh kita belum masuk ya ke krisis Iya. ekonomi,
seperti apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya, jangan terlalu khawatir karena kita juga masih aman, baik-baik aja. Cuman masyarakat itu menilai jangan sampai pemerintah itu memberikan Angin segar. kepastian semu gitu, Oke, kepastian palsu kasih gitu, harapan kemudian aja harapan ya. palsu gitu. Mhm mhm. Karena, kalau misalnya memang ini sesuatu hal yang urgent dan bagaimana dengan stok kelangkaan BBM ke depan, Mhm. baiknya itu disampaikan saja gitu kepada Disampaikan dulu, rakyat. heeh. Karena jangan sampai kemudian kebijakan WFH juga menjadi Oh sorotan, itu juga ya? karena untuk kelangkaan BBM ini kan salah satu yang dilakukan oleh pemerintah adalah WFH Mhm. gitu. Itu juga menjadi trending topik juga di media sosial dan masyarakat juga beragam juga kan, apalagi ketika misalnya anak-anak disuruh, mereka belajar di Di rumah rumah, gitu kan, tapi kemudian sisi lain MBG harus diambil, heeh, ini kan menjadi adanya kontradiksi gitu. iya. Maka, banyak banget sih terkait dengan kelangkaan BBM ini, netizen kita itu untuk mendorong Mmm, MBG itu di-stop dulu di-stop dulu gitu. selama, Karena masa krisis energi ini iya ya? betul, karena Mhm mereka mementingkan mhm, program-program yang sebenarnya lebih prioritas dan itu harus mhm. rakyat harus diselamatkan terkait dengan hal itu tuh. Oke Teh, berarti kan memang kalau kita bisa rangkum sedikit gitu, memang krisis energi ini kan menjadi, perhatian juga untuk netizen kita, Betul. untuk warga masyarakat kita gitu ya. Sampai pembicaraannya tadi kan ada ketakutan-ketakutan dari masyarakat sendiri. Betul. Tapi tadi kan seperti bahas bahwa salah satu, rencana pemerintah adalah memberlakukan WFH. Sebenarnya perbincangan di netizen sendiri soal WFH ini bisa nggak sih, bisa itu pembicaraan itu mereduksi nggak, sentimen negatif terhadap, isu krisis energi ini sendiri gitu deh? Sebenarnya kalau melihat konteks itu, Mhm. masyarakat ada dalam posisi netral. Oh gitu ya? Cuman memang masyarakat memberikan Mhm. atensi terhadap pemberitaan yang lebih humoris terkait Oke. dengan kelangkaan BBM. Ya Misalnya, ya, heeh. kemarin kita tahu ketika Pak Bahlil Mhm. menyampaikan di ruang publik sebagai bentuk antisipasi Oh paham. bahwa Kalau masak, kalau udah untuk mateng, menghemat ya untuk energi, energi, maka ya, kemudian di di kompor kompor setelah memasak masak tuh itu ya harus dimatiin. dimatikan. Itu Ya, sebenarnya memunculkan ada banyak sekali komen-komen komentar netizen ya? yang lucu yang pada Mhm. akhirnya itu lebih ke arah netral sih. Mungkin dari Oke. yang tadinya sentimennya lebih tinggi negatif Mhm di minggu sebelumnya, mhm justru dengan adanya mhm pernyataannya Pak Bahlil yang mhm kemudian dianggap oleh masyarakat kita, memang iya ya ketika mhm misalnya ibu-ibu nih mhm. sudah memasak, emang dibiarkan kan enggak, memang Nggak langsung langsung dimatiin. dimatikan gitu. Iya. Itu jadi lucu-lucuan karena pada akhirnya itu dibikin analogi-analogi oleh Mhm. masyarakat kita, terutama dalam percakapan di media sosial dan itu cukup ramai banget Cukup dan ramai ya? viral banget gitu Heeh. pernyataannya Pak Bahlil itu. Dan ini menurut saya kan seharusnya pemerintah juga menunjukkan antisipasi yang konkret, yang jangan sampai itu menimbulkan multitafsir juga di masyarakat. Karena komunikasi publik pemerintah soal kelangkaan BBM yang terjadi ini menurut saya menjadi sesuatu hal yang urgent Yang dan urgent krusial, dan memang harus dibutuhkan ya? disampaikan kepada masyarakat, apalagi kita juga mendesak soal transparansi dan akuntabilitas. Jadi lebih baik terbuka saja gitu daripada membuat komunikasi publik yang blunder yang pada akhirnya netizen kita juga Akan jadi jadi lebih marah jadinya, seperti itu jadi ya? mereka menggunakan diksi-diksi narasi-narasi ini tuh untuk lucu-lucuan gitu, untuk Oke, humoris gitu. ya. Karena tidak sedikit juga yang mereka memang diakui atau tidak dengan adanya pernyataan Pak Bahlil itu masyarakat juga jadi, ikut mereka menggoreng Iya opini itu di ikut ini ya, media sosial mhm dengan berbagai macam konten gitu ya, dengan mhm berbagai macam analogi yang seharusnya mungkin itu adalah satir ya, iya, sindiran gitu mhm kepada, mhm. Kepada Pak Menteri pemerintah, ESDM, agar ketika menyampaikan hal di ruang publik itu tuh bisa lebih substantif. mhm, Karena kita tahu bahwa, ya kalau setelah selesai memasak ibu-ibu pasti langsung matiin kompor, itu nggak mhm, harus diinstruksi oleh iya, pemerintah. oke, Selama ini nggak mungkin kan iya kompornya iya, juga diliatin gitu, mhm kemudian baru dimatiin, kan tidak seperti itu. Jadi mhm, harapannya memang ke depan komunikasi publik para menteri, terutama Menteri ESDM ya yang mhm, menangani soal eee, energi dan energi lain ini ya, sebagainya mhm. gitu, itu
bisa lebih substantif lagi gitu, Oke. Mas Kris. Juga Teh, saya lihat, di word cloud-nya ini kan sendiri ada beberapa kata gitu ya, seperti kenaikan, krisis, terus juga penghematan. Mhm, Lalu juga ada kata-kata lain seperti, WFH, konflik, dan global. mhm, Berarti kalau dari word cloud tadi, yang 3 tadi, ada 6 tadi itu, yang bisa disimpulkan adalah memang, netizen kita itu memang, concern dengan atau peduli dengan, krisis energi ini meskipun saat ini di Indonesia masih dalam kondisi aman, namun juga ikut memperhatikan ya dan iya, juga melihat WFH ini sebagai kebijakan yang, bisa untuk, menghemat, betul. krisis energi di Indonesia sendiri, seperti itu ya? Betul, dan ini kan sebenarnya yang dicanangkan oleh Komisi 2 juga kan, Mhm, bukan hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh DPR. Dan diakui atau tidak, sebetulnya dampak dari krisis global yang terjadi itu sangat signifikan bukan hanya di wilayah negara Indonesia ya, tapi mhm, juga itu berdampak di negara-negara yang lain. Hanya ketika negara-negara yang lain lebih bisa mengantisipasi sejak dini, bagaimana dengan Indonesia itu juga menjadi timbul tanda tanya juga karena sebenarnya kan masih belum ada kepastian juga kapan perang mhm, ini tuh akan selesai gitu. Maka mau tidak mau pemerintah harus punya strategi-strategi bagaimana agar kelangkaan BBM ini bisa diantisipasi, mhm. yang dikhawatirkan itu jangan sampai terjadi adanya resesi ekonomi. Masih Itu yang ekonomi. kemudian sangat dikhawatirkan, karena bisa jadi nanti itu misalnya harga euro, Mhm. kemudian juga dolar itu naik signifikan gitu dan kita rupiah ya tertinggal Tinggal jauh. jauh dan ketika ada yang muncul prediksi misalnya rupiah dolar bisa tembus 22.000 sekarang aja kan euro udah 19.800 kan. Mhm. Nah artinya kewaspadaan ini yang sebenarnya harus dicermati juga sih oleh pemerintah dan bagaimana pemerintah juga bisa memberikan trust gitu, kepercayaan kepada rakyatnya itu sendiri jangan sampai tadi ada harapan palsu, kemudian ada kepastian-kepastian yang sebenarnya Mhm. itu tuh semu gitu. Kita mungkin nggak pernah tahu, bahwa seminggu yang akan datang, 2 minggu yang akan datang kita bisa menghadapi kondisi di mana krisis kelangkaan itu tuh benar-benar terjadi Iya. dan di beberapa negara kan ada yang udah mulai jalan kaki, Mhm. mereka pakai Iya, sepeda gitu. betul. Itu sebenarnya yang banyak kekhawatiran-kekhawatiran itu yang harus secara serius juga oleh pemerintah itu ditangani. Oke, baik. Juga satu lagi tanya nih, mungkin, kan kelangkaan energi ini memang masih menjadi bahasan, tapi juga kalau kemarin kita sempat lihat tuh, mungkin cukup viral juga gitu ya, bahwa, ASN-ASN di Jawa Timur itu Mhm. mereka, WFH di hari Rabu, lalu juga ada kebijakan-kebijakan lainnya seperti, untuk ke kantor itu naik sepeda dan lain-lain. Itu berarti, respon netizen kita tuh mungkin by data itu seperti apa terhadap hal-hal Sebenarnya tadi? respon netizen lebih ke positif dan netral ya, Ya. terkait dengan WFH, WFA, tapi dengan sekolah nih agak lain gitu, karena Oke. kalau dengan sekolah kan narasi untuk anak-anak mereka belajar di Di rumah rumah. gitu ya, belajar via daring, Mhm. itu menimbulkan problematika tersendiri kan. Oke. Karena mereka berkaca dari efektivitas ketika Covid. Oke. Jadi orang tuanya yang repot, ternyata Mmm. anaknya juga tidak belajar serius, Mhm, dan mhm. lain sebagainya. Sehingga ini tuh benar-benar menjadi sorotan tajam juga, apalagi ketika narasi soal pendidikan, narasi terkait dengan bagaimana anak belajar di rumah, itu disandingkan dengan MBG gitu. Itu sesuatu hal yang kemudian menjadi kontradiksi di tengah situasi yang saat ini terjadi adanya WFA, kemudian WFH Mhm. gitu. Dan publik itu menanti soal kepastian kan, makanya emotionnya itu paling tinggi itu adalah anticipation. Anticipation ya? Anticipation itu berarti masyarakat itu wait and see. Sebenarnya Oke. pemerintah ini mau kemana sih arah Mhm, kebijakannya, karena mhm. mereka harus konkret kan dan jelas untuk mengantisipasi hal ini dan jangan sampai justru nanti resiko-resiko yang ditimbulkan yang lebih berat Mhm. itu terjadi dan kita tidak siap menghadapi itu semua gitu. Berarti memang kalau tadi emosi anticipation ini kan juga tidak hanya di topik soal krisis energi aja, bahwa di mudik pun juga Betul, masyarakat juga antisipasi. Berarti mhm, memang ini harusnya menjadi alarm juga atau pengingat juga bagi pemerintah betul. bahwa sebenarnya di sosial media itu, netizen ataupun masyarakat kita tuh
benar-benar melihat pemerintah ini kebijakan apa yang mau diambil Betul. terutama soal krisis energi, seperti itu ya, Teh, ya? Dan pemerintah dan netizen memang akan selalu mengikuti Hmm, apapun kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah. oke. Netizen kita hari ini kritis, Ya, meskipun memang ada banyak juga yang itu dijelek mereka ya. melakukan narasi, menyampaikan narasi atau diksinya kadang-kadang di luar juga etika dan Iya, etika betul. komunikasi. Tetapi so far menurut saya apa yang disampaikan oleh netizen dalam platform sosial media, pemerintah kita harus betul-betul mendengar. Karena Oke. dari banyak percakapan itu tentu kan bisa diklasifikasikan kekhawatiran publik di mana, seperti tadi soal bagaimana menuju resesi ekonomi ketika ini Mhm. terjadi, bagaimana ketika terjadi adanya kelangkaan BBM yang semakin nyata, bagaimana pembelajaran anak di sekolah, dan hal-hal lain yang menurut saya itu harus menjadi pertimbangan oleh pemerintah, terutama dalam kebijakan-kebijakannya, itu bisa tepat sasaran Ya. dan bisa memberikan solusi sih. Juga ini akar masalahnya bisa terurai gitu. Karena kalau misalnya hanya menyelesaikan dari hilirnya saja, tidak menyelesaikan akar dari permasalahan, that's nothing gitu. Oke. Berarti kita harapkan bahwa dengan, netizen sebagai anjing penjaga begitu ya, dengan setiap kebijakan pemerintah, juga program-program pemerintah ini, benar-benar, diperhatikan juga dan Betul, didengarkan juga oleh betul, betul, pemerintah dan juga kementerian lembaga terkait, agar memang, situasi krisis energi ini, pemerintah itu bisa menyampaikan secara betul. clear, secara terbuka dan memang apa adanya. Karena Mhm. memang ya kita tahu bahwa kalau krisis energi ini kaitannya memang ke ekonomi dan lain-lain, seperti itu Iya, Teh ya? makanya kuncinya adalah transparansi dan akuntabilitas, baik yang Transparansi dan pemerintah ataupun akuntabilitas. DPR Oke kepada rakyat. oke siap. Terima kasih, Ya, Tene sama-sama Mas Nurhayati, Direktur Riset dan Kris. Komunikasi Deep Intelligence Research dan juga kawan tutur, dengan ini, usai sudah, perbincangan kita di Trend Talk untuk edisi kali ini dan jangan lupa untuk subscribe untuk melihat konten-konten yang ada di Tutur TV dan juga untuk membaca juga artikel-artikel kami yang ada di portal tutur.co.id. Saya Krisnosyo Kusumo, sampai jumpa.